Oke, selamat malam, pagi, siang, sore, terserah Anda yang melihat. Pertama kali di channelnya Gani JKC untuk vlog di kali ini spesial 19 tahun Jogja Keng Club. Di sini samping saya ada ketua dari JKC yang sudah berpuluh-puluh tahun ya Mas. Enggak, Berapa tahun? dari 2013. 2013 sampai 2021. Berapa tahun? 8 lebih, 8 ya? 8 tahun 8 tahun menaungi di JKC sebagai ketua dan belum ada penggantinya, nggak ada yang gantiin. Harusnya ada. Oke, mungkin bisa diperkenalkan sendiri. Oh ya, nama saya Dinas Tari Marta, biasa dipanggil Aliando. Kriting JKC maksudnya. Monggo Mas Feiros ya. Ya, perkenalkan nama saya Fernanda Roni Gali Saputra, biasa dipanggil dengan Feros di JKC atau di teman-teman per-rankingan. Ya, saya menjabat sekarang sebagai ketua umum JKC Jogja Keng Club untuk periode dari 2013 sampai 2021 ini. Mungkin itu aja Mas Kiting. Oke, masih agak canggung, saya juga canggung baru pertama kali. Mungkin banyak pertanyaan dari saya tentang Mas Feros. Dia legend, juga sosok fenomenal di JKC juga. Dan JKC juga sampai 19 tahun ini juga bukan waktu yang yang singkat ya, tapi waktu yang panjang. Gimana cara memperjuangkannya, gimana cara mempertahankannya. Mungkin secara awal saya kasih cuplikan aja dulu untuk JKC sendiri. Lahir 18 Mei 2002, bertepatan di Gedung Wanita Tama atau kita biasa panggil WTC. Di situ ada nggak banyak sih, baru beberapa ownernya aja di situ yang menghidupi, tapi sosoknya paling banyak emang ada di Lampung ya. Untuk alumni sendiri JKC banyak ya Mas Firas? Banyak yang di Lampung, untuk pendiri-pendirinya termasuknya dari Pak D sendiri yang mencetuskan sama yang alumni-alumni yang lainnya Mas Kiting. Oke, mungkin banyak juga yang belum tahu tentang JKC ya, makanya kita buat podcast untuk JKC dan mungkin berdoa aja ke depannya nggak cuma JKC yang akan kita liput, mungkin banyak yang ada di ranking di per YRKI-an juga, yang di luar YRKI juga ada. Di sini juga masih rame, momennya masih momen ulang tahun dari JKC 19 tahun. Masih banyak anak-anak JKC di sini berkumpul jadi satu. Mungkin untuk JKC sendiri, kenapa jarang mengadakan acara yang besar? Terakhir 2008 kayak di MMTC itu masih di RKI masih sedikit, baru beberapa gelintir klub ya di situ. Oh ya, sama 2010 di Jamnas Jogja. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kapan Jamnas Jogja, kapan Jamnas Jogja. Padahal kita sudah mengadakan Jamnas di Jogja 2010. Oke. Yang jadi pertanyaan, kenapa JKC jarang mengadakan acara yang besar? Apakah dari segi tanggung jawab Mas Firos, atau emang orangnya males-malesan, atau kenapa? Monggo Mas Firos. Ya, dari JKC sendiri memang kenapa tidak mengadakan acara besar. Pertama, kita diajarkan oleh alumni untuk selalu tidak melihat ke atas. Intinya apa? Kita tidak diajarkan untuk selalu sombong, ini loh kita klub yang tertua gitu, atau gimana lah, atau yang pengen dituakan gitu. Dan kita membuat acara itu menjadi acara yang berbalutkan untuk sosial gitu. Jadi alumni-alumni kita mengajarkan kita untuk selalu berbagi, untuk berguna bagi masyarakat sekitarnya, tidak selalu dengan hura-hura atau kemewahan gitu. Seperti itu Mas Kiting.
Mungkin terjawab sudah ya. Eh, JKC sendiri mungkin banyak di bakti sosial ya. Ya. Setiap ulang tahun bakti sosial. Nah, mungkin juga apa ya namanya tuntutan dari alumni juga karena JKC agar menjadi jariah ya buat alumni-alumni. Jadi mungkin setiap tahun biar pahala kita makin nambah dan khususnya kita juga memperbaiki citra ranking, terus apa ya berguna juga untuk Jogja sendiri ya karena kita juga nama kita juga menggunakan nama Jogja ya di situ. Oke, sekarang ini ketua saya mau tanya ini dunia per apa baksosan ini tadi sama awal mula JKC. Saya tanya sama ketuanya aja, paling jauh touring di mana Pak Ketum? Monggo. Untuk saya sendiri yang terjauh ya di Lombok, baru ke Lombok sama ke Lampung gitu. Untuk anggota yang lain? Untuk anggota yang lain, untuk penasehat sendiri yang paling jauh itu ke perbatasan ke Asia ya, ke Thailand gitu, paling jauh ke Thailand. Itu waktu itu ada momen untuk GTB bareng-bareng dengan dulur-dulur yang lainnya. Jadi rencana waktu itu memang mengadakan GTB yang keberapa ya kalau ke Thailand? Stek 3 ya? Enggak, Lebih ya? Stek 3 itu kayaknya di Timur Leste. Stek pertama di Aceh. Kedua kan Kalimantan, Borneo itu Borneo. Terus ketiga ke Timur Leste. Terus keempat ya, yes. Antara itu antara 3 apa 4. Itu yang paling jauh sih Mas Giting untuk anggota kita yang ke 0 km pernah, ke Sape pernah, ke Timor Leste pernah, ke paling jauh yaitu Malaysia, terus sampai ke Thailand border gitu. Berarti tapi waktu itu sayangnya kita nggak bisa masukin motor ya di situ ya, karena permasalahan izin waktu masukin motor ya. Oke. Oh ya, regulasi untuk motornya, karena untuk masukin motor di Malaysia ternyata untuk motor-motor modifikasi agak susah ya di situ ya. Padahal cc 250 atau 500 lah itu. Situ. Jadi kita cuma bisa terbang sampai Malaysia. Dari Malaysia kita ada support dari anak Asian Retro ya di situ. Asian Retro. Kita disupport untuk kendaraan. Disupport untuk kendaraan alam. Alhamdulillah lah waktu itu. Untuk kedepannya, Mas Peros ingin JKC seperti apa? Apakah anggotanya banyak atau anggotanya tetap seperti ini tapi solid atau seperti apa, Mas Peros? Kalau saya pribadi untuk anggota pengennya ya seperti ini, tetap solid, tetap jaga kekompakan, tidak ada kesalahpahaman antara anggota Mas Giting gitu. Jadi adem ayem lah. Kalau untuk masalah banyak anggota itu salah satu bonus Mas Giting gitu. Yang penting kan kita memperkuat untuk di dalam klubnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita banyak anggota tapi dalam klubnya itu pincang, ada sebuah luka, itu sama aja. Itu saya pikir klub itu udah mati gitu. Pasti nanti akan hancur sendirinya gitu. Nanti terjadi perpecahan, yaitu yang kita tidak inginkan gitu. Seperti itu Mas Giting. Oke, ngomong-ngomong soal banyak anggota, ngomong-ngomong soal anggota lah, JKC salah satu klub yang memasukkan anggota itu sangat susah sekali. Mungkin waktu saya dulu
10 orang yang bisa dilantik paling cuma antara 2 atau 3. Nah, itu kenapa seperti itu? Terus tata cara pelantikan anggota JKC seperti apa? Mungkin ada yang berminat jadi anggota JKC di sini. Monggo, Mas Eros. Ya, jadi benar untuk apa yang dikatakan tadi Mas Giting, untuk menjadi anggota itu memang susah sekali. Saya pun seperti itu. Yang tadi dibilang Mas Giting, misalnya kita ada 10 atau nggak usah banyak-banyak, 5 lah, 5 atau 6 anggota, itu yang bisa dilantik itu cuma 1 atau 2 atau paling banyak itu 3 gitu. Jadi sistemnya dari JKC itu tidak mengikat, ayo kita kamu ikut ke JKC gitu, tidak. Jadi mereka ada keinginan sendiri dari pribadi ingin bergabung dengan JKC, terus kita dari anggota maupun pengurus itu mempersilahkan. Ya biasanya kita sih untuk membuat anggota baru itu masuk, mempersilahkan paling enggak 1 atau 2 bulan atau 3 bulan lah ditunggu, misalnya bisa nyaman, atau kita menunggu kenyamanannya dulu, kan menunggu kenyamanannya untuk anggota baru itu. Begitu nyaman ya itu nanti terjaring kok Mas. Jadi yang tadi misalnya 5 ya terkumpul, baru yang benar-benar niat ingin masuk itu 1 atau 2 gitu. Jadi setelah dia nyaman, kita putuskan, kita tanyakan, masih mau yakin masuk JKC gitu. Kalau masih mau ya udah kita putuskan dari tanggal itu, pertanyaan itu sampai nanti 6 bulan ke depan gitu. 6 bulan, setelah 6 bulan ke depan kita melakukan pelantikan, kita rencanakan misalnya di luar kota untuk tujuan tempat wisata biasanya sih Mas, yang sudah gitu. Jadi kita survei untuk tempat wisata untuk pelantikan seperti itu. Jadi kita susun untuk kepanitiaan kecil lah untuk anggota itu. Setelah dilantik ya tahu sendiri lah untuk pelantikan seperti apa, memang sadis. Saya akui itu seperti itu. Terus setelah dilantik itu baru dapat stiker kaos sama slayer gitu. Slayer JKC itu sudah menjadi anggota resmi. Tunjuk dulu Mas Eros. Ya, itu sudah menjadi anggota resmi. Baru itu belum dapat atribut lainnya berupa kemeja ataupun jaket. Nanti untuk dapat kemeja, kita dapat kemeja lagi mungkin 1 atau 2 bulan setelah pelantikan. Habis itu menunggu 6 bulan ataupun 1 tahun baru dapat jaket. Bahkan ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun. Kita menunggu melihat dari kesungguhan dari anggota tersebut gitu Mas Giting. Berarti untuk jaket sendiri itu keputusan pengurus ya, bukan regulasi harus berapa tahun ya. Betul. Oh, berarti untuk jaket sendiri di JKC emang nggak sembarangan karena susah sekali mendapatkan jaket, makanya kita juga susah ya untuk melepas untuk jaket sendiri. Apalagi kemeja juga kita cuma punya jatah 2 ya. Orang 2 kali. Cuma 2 kali. Kalau udah 2 kali hilang, udah kita nggak bisa bikinin ya berarti. Terus yang jadi pertanyaan, mungkin banyak pertanyaan dari klub-klub lain, kenapa stiker JKC itu nggak bisa didapatkan selain anggota JKC yang stiker resmi cutting, dan tidak diproduksi banyak terus mungkin dibagi-bagikan ke klub-klub lain. Kenapa itu Mas Eros? Monggo. Ya karena untuk stiker JKC yang cutting di spakbor belakang ya, itu merupakan identitas kita, identitas anggota menjadi anggota JKC tetap, itu selamanya. Jadi mohon maaf kalau untuk dari dulur-dulur yang saya minta dong stiker cutting JKC, itu pasti
sudah sangat dipastikan tidak bisa menerima, kecuali itu dari yang minta untuk dari alumni atau dari anggota. Misalnya anggota itu ada motornya setelah dicet mau minta lagi itu bisa. Jadi untuk keluar dari lingkaran anggota atau alumni JKC itu nggak bisa Mas Giting. Jadi gitu. Motor dijual tetap harus dilepas. Ya, motor dijual harus dilepas. Jadi itu sebuah identitas ya. Kita takutnya nanti kalau motor itu setelah dibeli terus stikernya masih nempel, nah itu nanti takutnya misalnya untuk dipakai untuk kejahatan, untuk misalnya menjambret atau mencuri gitulah. Itu nanti yang kita takutkan itu sih Mas, gitu. Berarti JKC sangat menjaga sekali keamanan dari klub, nama baik klub, sama keamanan dari anggota sendiri ya, di situ ya. Oke. Ini kan JKC 19 tahun. 18 kita nggak bikin atribut ya. Nggak bikin atribut untuk dijual. Untuk yang 19 tahun itu kita bikin atribut ya. Atribut berupa hoodie Mas. Oke, hoodie. Oh ya, ini ada contoh hoodie-nya. Mungkin kalau ada yang mau pesan lagi masih bisa, Mas. Bisa. Kita misalnya kalau ada lagi kita open order ke 3 gitu. Oke. Saya sudah melakukan open order kedua dan kemarin alhamdulillah udah sold out semuanya. Kalau misalnya ini masih ada yang berminat, monggo nanti ngelis saja ke anggota atau ke pengurus JKC seperti itu Mas Giting. Oke, berarti bisa hubungi yang ada di Facebook ya? Untuk hanya Facebook bisa dihubungi. Facebooknya JKC Yogyakarta atau di IG-nya JKC Jogja King Club ya, Mas Gani ya? Ya, itu. Oke, ini contoh hoodie-nya. Hoodie-nya sangat keren. Contohnya ya, untuk bagian belakang. Ini bagian belakang. Di bagian belakang ini logo harian kita ya, yang bisa kita lepas di Big Family ya. Jadi untuk anggota JKC sama fan-fannya JKC mungkin sama umum kita bisa lepas ini. Di sini ada lambang Jogja. Lambang Jogja itu udah karena JKC ada di Jogja, terus ada lambang piston karena kita bergerak di otomotif. Terus since 2002 tahun lahir kita The Big Family JKC, itu keluarga besar. Untuk rantai sendiri kita karena kekeluargaan JKC sangat kuat ya, makanya ini ada rantai. Terus untuk lengan samping ada tulisan Jogja King Club, identitas kita sama. Terus untuk depan, mohon maaf. Nah, tagline kita untuk depan semboyan kita mahkota tak tergoyahkan. Ini dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah rubah karena ini seperti warisan bagi kita di situ. Nah, untuk hoodie sendiri kita kan jual beli di umum ya. Ada feedbacknya atau mungkin untuk Baksas atau gimana? Mohon dijelaskan, Mas Feros. Untuk hoodie sendiri memang kemarin kita gunakan pure keuntungan kita sumbangkan untuk acara bakti sosial Mas Giting, seperti itu. Untuk bakti sosial sudah ditentukan atau mungkin sudah mungkin dijelaskan sekalian. Untuk bakti sosial sendiri kita tujukan ke rumah singgah. Itu rumah singgah yang berada di Jalan Palagan kalau nggak salah. Itu berupa rumah singgah pasien penderita kanker anak ya Mbak, anak. Jadi itu rumah singgah untuk pasien-pasien yang dari luar kota untuk menetap di Jogja itu tidak ada tempat. Nah, rumah singgah inilah untuk mereka singgah sementara untuk berobat ke Sarjito biasanya Mas Giting, seperti itu. Berarti rumah singgah ini mungkin saya perjelas, rumah singgah itu seperti pasien yang mau berobat di Jogja
tetapi karena di sini dia tidak punya sanak saudara dan dia bisa stay di situ dulu ya. Oke. Tanpa dipungut biaya di situ. Oke, makanya kita mau menyumbang di situ. Mungkin segelintir dana dari Yodi ini bisa membantu anak-anak yang terkena kanker ya. Terkena kanker. Bisa membantu untuk juga yang pengelola dari sama pengelola yang ada di rumah singgah itu sendiri. Apalagi yang mau ditanyain ya? Soalnya JKC itu pertanyaannya banyak tapi bingung. Oke. Kenapa JKC sendiri low profile gitu aja? Karena emang low profile, kenapa gitu? Monggo Mas Firos. Karena JKC sendiri tidak terkenal, Mas. Itu. Ya. Makanya dari itu kita low profile. Kalau terkenal mungkin bisa kita sombong. Tapi karena tidak terkenal jadi tidak sombong, Mas. Seperti itu. Berarti untuk menghindari kesombongan itu low profile. Iya. Iya benar. Dan jangan pernah terkenal. Oke, siap. Bagus juga. Apa yang Mas Peros inginkan selama berada di JKC? Cuma itu, coba. Yang saya inginkan sih untuk kedepannya kita tetap jadi saudara, walaupun tidak sejarah, tapi kita satu tujuan lah untuk menjaga nama baik JKC, untuk selalu memberikan feedback positif bagi masyarakat di Jogja khususnya ataupun di Indonesia umumnya, bahkan mungkin bisa nantinya go internasional juga, amin. Yang selanjutnya kita bareng-bareng lah jaga nama baik JKC. Ini merupakan warisan dari alumni kita yang saya akui saya sangat kesusahan untuk menjaga ini, benar-benar susah. Tapi ya alhamdulillah dari teman-teman dari dulur-dulur JKC sendiri selalu memberi support untuk kita semuanya. Dari alumni pun memberi support. Ya itulah, insya Allah kita menjadi selalu besar dan selalu tunduk ke bawah, tidak ke atas, gitu aja. Oke, mungkin sekian untuk podcast ele-elean, karena ini dadaan juga di 19 tahun JKC dan konten terbaru juga untuk channelnya Gani JKC. Moga Gani JKC tetap maju, mungkin bisa disupport untuk alat-alatnya biar kita bisa podcast juga ke yang lain. Mungkin bisa sejarahnya YRKI seperti apa? Oh ya, untuk sejarah YRKI. Mungkin banyak yang di podcast di sini mau tak keruk di sini untuk JKC 19 tahun. Mungkin long way to forever JKC. Jalan panjang untuk selamanya. Hidup JKC Jaya.